Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zifrul Pratama dengan NIM 055925523 dari program studi Sistem Informasi dan dari kampus Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah basis data untuk memenuhi tugas ketiga yang ada di tutorial online. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita mulai ke praktikum, seperti biasa kita aktifkan dulu XAMPP-nya, dimana yang bakal kita aktifkan itu adalah bagian Apache dan juga bagian MySQL. Oke, kita langsung buka browsernya. Oke, sebelumnya kita cek dulu di sini. Oke, kita bisa buka dulu di tabel rumah sakit. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu di sini adalah tipe si bagian variabelnya gitu ya. Dimana variabel dalam sebuah data itu dipastikan harus berformat InnoDB. Kenapa InnoDB? Karena memang di InnoDB sendiri ini yang bakal kita pakai untuk bisa bertransaksi gitu ya. Oke, berikutnya kita mulai ke menu routines. Oke, di sini kita bakal bikin macam-macam transaksi yang ada di PHP MyAdmin ini. Oke, dengan cara kita bikin dulu sini create new routine. Oke, nah di sini dia ada tulisan bahwa transaksi satu setelah berhasil gitu. Nah, sekarang kita bisa cek dulu ke data yang ada di pasien ini ya, apakah dia sudah masuk atau belum, ada kolomnya. Oh sorry, kita bisa execute. Nah, kalau kita execute di sini di dalam tabel pasien ini dia sudah aktif gitu ya, dimana kita sudah masuk ke Tito-nya gitu ya, si nama Tito ini. Namun di sini dia belum bisa tersave karena apa? Karena memang dia hanya sebatas transaksi sementara gitu ya, atau input sementara gitu ya. Nah, di panduan berikutnya di sini kita bisa membuat transaksi yang kedua. Oke, kita sudah buat ya. Sekarang kita coba execute lagi. Oke, di sini dia kurang lebih sama seperti sebelumnya gitu ya. Di mana dia bakal nambahin Tito. Cuman kalau kita sekarang buka tabel pasien, kita bisa lihat di bagian sini. Nah, dia sudah terinput ya nama Tito, bahwa dia sudah masuk gitu ya. Jadi tidak seperti sebelumnya yang dia itu hanya sebatas mencoba gitu ya. Oke, kita coba ulang lagi gitu ya. Kita untuk membuktikan perbedaannya, kita lihat dulu Titonya. Oke, kita balik lagi ke yang prosedur tadi. Kita coba jalankan yang transaksi satu. Kalau kita jalankan, dia ini ada Tito. Cuman kalau kita buka pasien di sini, dia tidak tersave. Itu perbedaannya. Nah, kalau misalnya kita jalankan lagi yang tadi, yang transaksi 2. Oke, ini sama seperti sebelumnya. Sekarang kita lihat di sini pasiennya. Oke, dia sudah tertambah. Jadi itu perbedaannya. Jadi fungsi commit itu adalah di mana si program ini, si data yang kita masukkan ini dia langsung tersimpan. Oke, di sini ada transaksi ketiga. Oke, sini kita sudah buat ya. Kita coba execute transaksi ketiga. Oke, oke, jadi intinya dari program tadi yang di transaksi 3 ini adalah kita akan mengupdate atau mengganti nama pasien itu menjadi Damar, di mana si ID pasien itu ada 3. Nah, 3 ini kita tahu ya, 3 ini asalnya tadi Poppy ya. Cuman Poppy ini dia tidak berubah. Kenapa? Karena dia sudah di sini kita mendapatkan rollback gitu. Jadi fungsi rollback itu agar tidak terjadinya konflik data gitu ya. Jadi kalau ada terjadi konflik data, dia akan langsung mengcancelnya, alias dia tidak akan menginputnya gitu ya. Jadi, karena dia sudah ada data sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu untuk beberapa komen untuk di rutin gitu ya. Ternyata masih ada lagi ya. Di sini ada transaksi 4 berarti.
Oke, di sini saya sudah membuat beberapa rutin ya gitu, di mana transaksi 4 dan 5. Kita satu-satu dulu aja, di mana transaksi 4 ini intinya kita tuh bakal sama seperti sebelumnya, kita bakal insert dulu datanya Hanif dan juga namun ini adalah karena ini ada rollback, jadi yang nanti bakal dijalankan itu adalah yang akan di commit itu adalah yang bagian pasien ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba execute. Sorry. Oke, nah teman-teman di sini kita sudah lihat ya. Jadi data Hanif yang harusnya dia masuk ke dalam sebuah tabel itu dia tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena sebelum dia ingin dimasukkan, dia terkena perintah rollback gitu, alias dibatalkan gitu ya. Nah, di sini yang ternyata yang berubah itu adalah yang data terakhir, di mana adalah perintah untuk mengubah atau mengupdate nama pasien gitu ya, yang dimana ini adalah pasien dengan ID-nya yang ketiga gitu ya, yang tadi asalnya dia namanya apa gitu ya. Nah, dia berubah jadi Septin gitu ya gitu. Jadi sehingga Septin ini dia tidak terkena rollback, dia hanya terkena commit saja kayak gitu. Nah, berikutnya di sini ada transaksi kelima. Oke, transaksi kelima itu apa sih? Transaksi kelima itu adalah sistem checkpoint gitu ya, atau sistem checkpoint di mana uh, tadi kan kita tahu si Hanif itu dia tidak bisa masuk. Nah, kita bisa menggunakan fitur save point ini. Save point ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menyimpan poin gitu ya, di mana data si Hanif ini dia akan disimpan di poin 1. Nah, ketika nanti ada perintah berikutnya di mana dia ada data bernama Tina, dia pengen dimasukin ke sebuah tabel, namun dia terkena rollback dan dia akan dikembalikan ke save point 1, di mana yang secara tidak langsung posisi Hanif ini dia menukar balikan ke Tina, cuman posisi Hanif ini dia di bawah rollbacknya gitu, sehingga nanti yang Hanif ini dia akan masuk ke sebuah tabel gitu. Dan juga di sini ada insert tuh juga ya, ini kurang lebih sama, dimana dia karena dia tidak terkena rollback jadi dia tetap masuk gitu ya. Oke, sekarang kita jalankan. Oke, kita bisa execute sekarang. Oke, sesuai tadi ya teorinya ya, dimana si Hanif ini dia masuk, si Lutfi ini masuk, cuman yang tadi aja yang ke data ke-8 atau ID pasien ke-8 atau Tina ini dia nggak masuk gitu ya, karena memang dia sudah terkena rollback sebelum Hanif. Oke, itu kurang lebih seperti itu untuk praktek yang bagian rutin gitu ya, tentang transaksi. Oke, kita dilanjutkan lagi ke bagian sini. Kita mulai ke bagian trigger gitu ya. Oke, kita sudah membuat ya, di sini kita sudah membuat dua tabel, ada yang bagian obat dan juga ada yang bagian Oke, ini bagian obatnya, dimana ID obat ini sebagai primary key-nya, dan di sini ada transaksi obat. Ini juga sini ada tiga yang bakal jadi key-nya, yaitu yang pertamanya ID transaksi sebagai primary-nya, dan juga ID pasien dan juga ID obat itu sebagai indeksnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke berikutnya, dimana kita bakal masuk ke design. Oke, kita ke database rumah sakit, kita pilih menu designer. Kita sudah buat relationship-nya. Ya, jadi di sini kita ada tambahan database yang nanti pasien akan menerima obatnya melalui transaksi obat ini gitu ya. Oke, di berikutnya kita bisa lagi di sini, di mana kita diminta untuk menginput dulu data obat-obatnya gitu ya. Oke, dia diminta untuk input 3 obat. Oke, kita di sini sudah buat ya isi-isi data-datanya untuk di database obat ini. Sekarang kita tinggal lanjut lagi. Ini sini kita bikin program untuk triggernya gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal buka aja di bagian trigger sini. Kita tinggal bikin create new trigger. Oke,
Oke, setelah kita membuat perintah untuk di trigger ini, pastikan dulu sini tabel yang bakal kita gunakan adalah transaksi obat, time-nya adalah after, dan juga event-nya adalah insert. Kita tinggal go aja. Oke. Nah, setelah terbuat seperti ini, kita tinggal langsung uji coba aja kita melakukan transaksi gitu ya. Oke, sebelumnya kita coba lihat dulu di obat ini. Oke, kita lihat dulu aja. Oke, di sini kita perhatikan dulu di sini di mana dia memiliki beberapa stok gitu ya, 10, 20, 50, apa sama 5. Oke, sekarang kita tinggal bikin transaksi obat. Kita bakal insert sebuah data, anggap aja kita bakal buat pasien, salah satu pasien itu adalah membeli obat. Misalnya, oke, kita sudah menginsert into, kita menambahkan bahwa Septi ini akan membeli gitu ya, dengan ID-nya 3 dan semacamnya. Sekarang kita cek lagi di bagian obat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia sudah berkurang gitu ya, dimana A002 ini atau obat dengan kode obat A002 atau amoxicillin dia sudah terbeli gitu ya, sebesar 3, dan di sini dia tersisa 17 dari 20. Jadi itu adalah untuk praktek data distribusi ya. Oke. Kurang lebih seperti itu, nanti dia akan berkurang. Oke, sekarang kita mulai ke praktek replikasi. Namun sebelumnya di sini saya disclaimer dulu, di sini saya tidak menggunakan VirtualBox yang ada di panduan. Kenapa? Karena memang komputer ini dia punya penyimpanan yang terbatas, alias dia sudah di ambang-ambang penuh gitu ya si penyimpanannya. Makanya di sini saya gunakan lagi laptop saya lagi yang ini akan dijadikan sebagai komputer kedua atau sebagai pengganti Ubuntu ini gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan di sini Linux Mint, sama-sama masih Linux gitu ya. Oke, dan juga di sini saya sudah menyiapkan juga, di mana di sini saya sudah menyiapkan catatan. Nah, ini saya sudah ada IP komputer dan IP komputer yang Windows sama Linux ini. Windows ini ada yang ini ya, yang sekarang saya sedang pakai, di mana IP ada 192.168.135, dan yang kedua yang Linux Mini atau yang di laptop tadi itu IP-nya 192.168.1.14. Oke, sebelum ke praktek replikasi ini kita bakal konfigurasi dulu, di mana nanti kita bakal membuat replikasi primary di bagian sini. Oke, caranya gimana? Caranya kita tinggal ke menu home dulu, kita ke menu beranda. Oke, di menu beranda kita ada di sini ada menu replication. Nah, di menu replication ini ada menu primary replication. Kita tinggal klik aja configure it. Di sini dia ada semacam kode atau hal apa, ada beberapa kode yang nanti bakal kita pakai. Kita copy dulu sini, copy, kita simpan dulu di bawah Windows ya. Oke, ini kita simpan. Config my.ini. Oke, nah di sini kita tinggal scroll ke bawah. Oke, di sini kita bakal pastikan kode yang tadi sudah ada di sini gitu ya, yang server ID sampai bawah ini, yang 4 baris ini kita pastikan itu ada di kolom ke 44 ya. Di sini line 44. Oke, kita tinggal pastikan di tengah-tengah sini. Oke, setelah disimpan ini kita tinggal Ctrl S, atau sini klik apa, file, lalu save. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa lanjut lagi ke berikutnya. Kita bisa stop, oh ya, kita bisa stop dulu bagian ini ya untuk merestart gitu ya. Oke, sini kita tinggal go. Oke, dimana kita ini sudah muncul ya. Nah, sekarang kita bakal bikin usernya untuk si laptop atau si komputer sebelah ini gitu ya. Oke, kita tinggal bikin add replication user.
Jangan lupa di sini juga, di sini ada di bagian bawahnya, bagian administrasinya kita pilih yang bagian replication client dan juga replication slave. Oke, kita go. Di sini sudah terbuat ya, sudah ada usernya bernama Linux dengan IP hostname sekian ya, dan juga global privilege-nya. Oke. Sekarang kita tinggal untuk ke sebelah, ke laptop sebelah. Oke, di sini saya sudah memindahkan gitu ya untuk rumah sakit scale ini ke laptop sebelah. Oke. Di sini saya sudah melakukan start untuk XAMPP-nya, di mana MySQL dan Apache server ini sudah running. Sekarang kita tinggal import aja untuk rumah sakit SQL ini. Oke, di sini semua data sudah masuk ya. Dan juga di sini kalau kita coba ke menu designer, dia sudah oke, dia masih aman. Cuman memang di sini dia reset lagi bentuknya, tapi dia tidak apa-apa. Yang penting relationship-nya masih benar. Oke. Di berikutnya, di menu replication ini kita tinggal login. Nah, cuman karena di sini saya sudah pernah sebelumnya, sekarang apa di sini saya cuman butuh untuk change atau reconfigure primary servernya. Oke, nah di sini kita tinggal masukin aja, karena tadi masukin aja user yang sudah kita buat tadi. Ke menu bagian sini, kita bisa ke MySQL database, configure, open config file. Oke, yes. Oke, sini kita sudah menambahkannya. Di sini ada server ID-nya, ada dua, ada yang kedua di sini, dan juga ada server ID yang bagian server ID-nya dari Slack apa replication-nya yang dari komputer pertama Windows. Yang ini saya sudah masukin ke catatan, dan di sini kita arahkan database itu ke rumah sakit. Kalau sudah seperti itu ya, tinggal save aja. Oke. Nah, di berikutnya sekarang kita bakal ubah dulu ke hak kepemilikan atau mengubah akses file gitu ya. Oke, kita sudah mengubah chmod keduanya. Yang satu ada di folder etc, dan satu lagi di folder librariesnya bagian php admin. Oke, berikutnya kita tinggal buka folder. Sini kita bakal akses dulu file yang bakal kita ubah, yaitu di file system. Jadi di sini allow arbitrary server. Yang di sini sebenarnya sini saya sudah mengubah, harusnya di sini false ya, cuman di sini saya sudah mengubah dia menjadi true, yang memang di sini kita jadikan dia sebagai true dulu gitu ya. Oke, kalau sudah seperti itu, sudah melaksanakan ke berbagai tadi konfigurasi, kita tinggal ke XAMPP lagi. Oke, oke. Sini kita tinggal restart keduanya bagian Apache dan MySQL. Oke, baik, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan lagi karena kenapa? Karena memang sini sepertinya ada error, karena memang sebelumnya di sini saya sudah melaksanakan praktiknya itu sebelum ke sini. Cuman memang karena agak sedikit ribet. Yang pada intinya di sini saya sudah berhasil itu mengkonekkan Slack SQL runningnya. Namun di Slack IO runningnya dia masih ke connecting. Oke, mungkin segitu saja untuk praktikum kali ini. Mohon maaf apabila tidak bisa menyelesaikan secara sepenuhnya, namun di sini saya sudah melaksanakan praktikum di bagian basis
data distribusi, dan juga di bagian koneksi slave ini gitu ya. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.